Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah pada subuh kali ini kita akan menyaksikan sesuatu yang mungkin tidak pernah terbersit dalam benak kita. Sesuatu yang insyaallah akan menambahkan keimanan kita semuanya. Kita akan melihat sesuatu yang insyaallah akan menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena memang subuh kali ini kita akan menyaksikan sebuah perjuangan yang pernah dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita, dan dilakukan oleh orang-orang yang direkomendasikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai utusannya di muka bumi ini. Siapa mereka? Mereka adalah para nabi dan para rasul, dan orang yang mengikuti jejaknya para nabi dan para rasul. Tentang apakah itu? Bapak Ibu yang Allah muliakan, semua itu adalah tentang sebuah perjuangan dakwah. Sebuah perjuangan yang tidak dilakukan sehari dua hari, tidak dilakukan seminggu dua minggu, tidak dilakukan sebulan dua bulan, tapi dilakukan bertahun-tahun, bahkan seumur hidup daripada perjuangan para dai ini. Nanti kita akan lihat bagaimana para dai ini sampai meninggal dunia di lokasi dakwahnya masing-masing, mengikuti jejaknya para sahabat ketika disebar oleh Rasulullah menyebarkan agama ke seluruh dunia ini. Kita tahu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Mekah ke Indonesia ini sangat jauh. Islam bisa sampai ke jiwa kita, ke dada kita, ke hati kita hari ini, itu dengan penuh pengorbanan di dalamnya. Banyak pengorbanan jiwa, pengorbanan nyawa, bahkan pengorbanan harta, sehingga Islam itu bisa sampai ke tempat kita hari ini. Kita bisa memeluk Islam karena lokasi dari Mekah, lokasi dari Madinah, dari sumber Islam ini dimunculkan oleh Allah menuju Indonesia ini sangat jauh. Banyak para dai yang harus dalam perjalanannya meninggal dunia sebelum Islam itu sampai ke Indonesia. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekarang kita akan lihat bagaimana bentuk perjuangan para dai dan bagaimana bentuk perjuangan para pejuang-pejuang agama Allah di dalam dunia dakwah ini. Izinkan kami mengawali kisah ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, perjuangan dakwah ini dengan sebuah fakta. Apa faktanya Bapak Ibu yang Allah muliakan? Faktanya adalah, kalau kita tahu di era-era tahun 60-an ke bawah, di era-era tahun 70-an ke bawah atau 50-an ke bawah, kaum muslimin di Indonesia ini di angka kurang lebih sekitar 95%. Tapi ada sebuah pertanyaan besar. Kira-kira hari ini di tahun 2022 jumlah kaum muslimin itu bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang jemaah? Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Bertambah atau berkurang? Berkurang. Masya Allah, ini kompak. Kira-kira berkurangnya berapa? Kurangnya kaum muslimin Indonesia hari ini di Indonesia jumlahnya kurang lebih sekitar 85%. 85%. Berapa kurangnya? Berapa persen? Kurang lebih 10%. Di saat kaum muslimin di negara-negara yang lain, kita lihat lagi viral sekarang, di Amerika bagaimana kaum muslimin itu luar biasa bertumbuh. Orang di jalan-jalan sholat tarawih. Di negara-negara kafir kaum muslimin bertumbuh. Tapi di negara yang dikenal dengan kaum muslimin terbesar di dunia ini, bukan malah bertambah dan bertumbuh, tapi malah berkurang dan menipis. Kesedihan atau kebahagiaan? Kesedihan bersama kita. Maka kita harus tahu kira-kira apa penyebab dari semua ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, salah satu dari antara sekian penyebab dari semua ini bisa terjadi. Mohon maaf, kayaknya ada kipas yang mengarah sehingga layarnya agak ini. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kalau kita pertanyakan kira-kira apa penyebab dari semua ini bisa terjadi, jawabannya Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena ada satu sunnah yang kita tinggalkan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa sunnah itu Bapak Ibu yang Allah muliakan? Sunnah itu adalah ketika Rasulullah mendengar ada satu kabar, suatu tempat yang penduduknya mau masuk Islam, maka Rasulullah akan mengirimkan dai ke lokasi tersebut, mengirimkan ustadz ke lokasi tersebut. Setelah mereka masuk Islam, akan ada ustadz yang ditinggalkan di lokasi tersebut,
atau para sahabat yang ditinggalkan di lokasi tersebut sampai orang itu benar-benar mengenal Islam. Makanya kalau kita tahu sejarah bagaimana Madinah itu bisa berdiri, kota Madinah, Madinatul Munawwarah itu bisa berdiri disebabkan karena ada satu orang pemuda yang diutus oleh Rasulullah untuk mengislamkan Madinah. Siapa namanya Bapak Ibu yang Allah muliakan? Namanya Mus'ab ibnu Umair. Dia adalah pemuda yang diutus oleh Rasulullah untuk mengislamkan satu kampung, satu kota, satu wilayah yang bernama Yastrib yang sekarang kita kenal dengan Madinatul Munawwarah. Yang dulunya penduduknya mayoritas semuanya kafir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kemudian ada 1-2 orang yang beriman mengatakan kepada Rasul, "Wahai Rasul, kami sudah beriman, tolong utus dai untuk membina kami." Maka Rasulullah mengutus dai yaitu Mus'ab ibnu Umair, membina orang-orang di sana, juga mengislamkan orang-orang yang ada di Madinatul Munawwarah. Makanya kalau seandainya ada di antara orang tua kita di sini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang pernah haji atau umroh dan ziarah ke Masjid Nabawi, kita sholat di sana, kita itikaf, kita baca Quran di sana, tanpa sadar, Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin mohon izin Pak, kotak amalnya ditaruh aja dulu supaya fokus dulu, diletakkan di ujung saja. Ini soalnya kalau kotak amal sudah beredar nanti udah buyar arahnya kemana. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini ketika Mus'ab ibnu Umair diutus ke tempat ini untuk menyelamatkan tempat ini, Masya Allah, tanpa sadar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang pernah umroh atau pernah haji dan ziarah ke Madinah, sholat di Masjid Nabawi, beribadah di Masjid Nabawi tanpa sadar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita mendapatkan semua pahala dari keutamaan kita tinggal di Masjid Nabawi untuk itikaf. Tapi ternyata bukan hanya itu. Ada satu orang yang juga memanen semua pahala kaum muslimin yang berziarah, salat, iktikaf di Masjid Nabawi atau di Madinatul Munawwarah. Siapa dia? Dia adalah pemuda yang mengislamkan Madinah. Ini hebatnya seorang dai. Satu orang bisa memanen jutaan manusia pahalanya. Ini Masya Allah. Ini hebatnya Mus'ab bin Umair, karena dia orang yang pertama kali diutus untuk mengislamkan Madinah oleh Rasulullah SAW. Maka itu yang menyebabkan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, pertama dari fakta tadi, kaum muslimin semakin hari semakin berkurang. Terus tidak adanya dai yang disebar ke daerah-daerah pelosok ini, karena daerah-daerah pelosok, perbatasan, daerah pedalaman, ini daerah-daerah rawan kristenisasi dan pemurtadan. Makanya mulai semenjak 1967, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia melalui pendirinya Allahyarham Muhammad Nasir ini mengirimkan dai-dai ke seluruh Indonesia, dari ujung timur Papua sampai ke ujung barat Sumatera. Ini kurang lebih hari ini tercatat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada 1.500 dai yang sedang berdakwah ini ke seluruh titik yang ada di Indonesia ini. Dan kemarin kita juga mengirimkan salah satunya dai yang ada di masjid ini, Ustaz Farhan sama Ustaz Samsul, itu kita kirimkan juga menyebar ke seluruh Indonesia. Anak juga kurang tahu posisinya di mana, tapi intinya di daerah yang Sulawesi sama Kalimantan Barat. Masya Allah, berpisah ternyata ya, tidak disatukan Ustaz. Nah, ini gambaran daripada lokasi dakwah dai-dai kita di seluruh Indonesia. Maka kita lihat sekarang jamaah yang Allah muliakan, kira-kira bagaimana cuplikan secara umum dai-dai yang diutus oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia semenjak 1967, semenjak didirikannya. Enggak itu kayaknya. Sebentar. Baik, sebentar ada kesalahan coba. Bluetooth.
kita ditanya, manakah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia? Kita tahu, pasti Indonesia. Tapi, pastikan kita tahu lebih dari 1,6 miliar jiwa atau sekitar 23,4% dari total penduduk dunia menjadikan Islam sebagai agama. Indonesia menjadi tempat tinggal sekitar 12,7% dari total muslim di dunia. Tidak semua saudara muslim kita dapat leluasa untuk hidup di kota. Sebagian tersebar di antara 13.466 pulau di Indonesia. Nah, ini proses penyebaran dai. Biasanya ke daerah-daerah yang lokasi-lokasi yang agak berat memang. Di kawasan Asia Tenggara, infrastruktur Indonesia masih merupakan yang paling lemah. The bottleneck infrastructure menjadi persoalan nyata yang masih menjadi batu sandungan. Melihat kondisi ini, maka Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia mengambil peranan strategis dan taktis dengan pengiriman dai ke berbagai pelosok di Indonesia. Semua terlaksana dengan peran serta setiap pihak yang merasakan samanya kebutuhan membangun Indonesia melalui gerakan dai di pedalaman. Maka ada sebagian dari kita menyebar di berbagai pelosok Nusantara menuju pelosok gunung tinggi hingga pulau kecil tersembunyi ombak. Mereka memilih, bukan dipilih, bekerja untuk memberi tauladan, bukan idola. Sabda Rasulullah yang bagi wa'ani walau ayat, sampaikan darimu walaupun satu ayat, mempertegas tentang wajibnya dakwah bagi setiap orang yang mengaku Islam. Adakah yang merasa berat menjalankan amanah berbagi petunjuk? Adakah yang merasa dirinya sudah terlalu lelah untuk melangkah? Adakah yang meragukan pada pertolongan Allah, membangun iman, dan memberdayakan umat? Jika semua cerita ini tidak asing bagi kita, asingkan kita untuk berjuang bersama menegakkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Maka mulailah kita membekali diri kita dengan mempelajari ajaran-ajaran Islam terlebih dahulu. Sebab kelak hanya pertolongan Allah yang kita harapkan. Maka mulailah kita menolong agama Allah. Kita pun dapat berdakwah melalui rezeki yang diberikan Allah kepada kita untuk bersama dengan para dai di pedalaman menggapai ridha Allah. Kini kita tahu, kita melihat, kita mendengar. Maukah kita peduli? Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini prosesnya dimulai semenjak 1967. Jadinya hari ini sudah banyak para dai-dai yang Masya Allah mengikuti jejaknya para sahabat. Karena kalau kita tahu Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena menyebarkan Islam ini, para sahabat itu rela meninggalkan Madinah dan Mekah, menyebar ke seluruh dunia ini, sehingga Islam itu bisa sampai kita. Makanya kalau ditanya, berapa sahabat yang meninggal di Madinah atau di Mekah,
Jawabannya, ahli sirah mengatakan kurang lebih hanya 10% dari sebagian besar sahabatnya Rasulullah. Pertanyaannya, kemana 90% dari sahabat yang lainnya? Jawabannya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, menyebar ke seluruh dunia ini untuk menyampaikan tentang agama Allah ini. Makanya kalau kita ingin cari tahu di mana makamnya sahabat Amr bin As, kita tidak akan pernah temukan di Madinah. Di mana makamnya? Adanya di Mesir, karena di sini lokasi dakwahnya. Di sini juga lokasi meninggal dunianya, dan seluruh orang Mesir hari ini mentransfer pahala ke sahabat Amr bin As, karena beliau yang mengislamkan Mesir. Di mana makamnya sahabat Mu'az bin Jabal? Adanya di Yaman. Di sana lokasi dakwahnya, di sana lokasi meninggalnya, dan seluruh orang Yaman hari ini mentransfer pahala ke sahabat Mu'az bin Jabal. Begitu juga dengan sahabat yang lainnya. Khalid bin Walid meninggalnya di Syam, berdakwahnya juga di Syam. Sa'ad bin Abi Waqqas juga di Syam. Ini Masya Allah, para sahabat menyebar ke seluruh dunia untuk menyampaikan Islam ini, sehingga itu Islam bisa sampai ke kita. Dan Masya Allah, banyak para da'i ini juga mengikuti jejaknya para sahabat ini. Ada satu orang da'i berasal dari Surabaya, berangkat ke daerah Mentawai, Sumatera Barat. Baru kurang lebih 1 tahun yang lalu meninggal juga di lokasi dakwahnya. Ada seorang da'i berdakwah di daerah Atambua. Atambua ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, perbatasan antara NTT sama Timor Leste. Waktu itu qadarullah, beliau sedang sakit, dan sakitnya ini butuh dioperasi. Dikirim dari Atambua ke Jakarta, kita urus di sini, kemudian kita operasi juga di sini. Tapi dalam sela-sela pengobatannya, Ustadz ini selalu mengatakan, Ustadz, kepada ketua dewan dakwah, Ustadz, tolong segera pulangkan saya Ustadz, saya nggak mau lama-lama di Jakarta. Kata Ustadz Syuhada yang jadi ketua dewan dakwah waktu itu, Ustadz, kenapa antum harus segera pulang? Sedangkan posisi sakit antum aja belum selesai pemulihannya. Apa kata dai ini? Mengatakan, jemaah ya Allah muliakan, Ustadz, saya takut Ustadz, binaan saya selama ini yang saya bina itu diambil oleh orang lain. Kata Ustadz Syuhada menanyakan kepada dai ini, siapa yang mau ngambil binaan engkau wahai Ustadz? Kata Ustadz ini mengatakan, kata dai ini mengatakan, Ustadz, yang mengambil binaan saya adalah orang-orang sebelah, para misionaris-misionaris Ustadz. Saya takut Ustadz. Maka apa yang terjadi jemaah ya Allah muliakan? Ustadz Syuhada karena alasan ini tidak bisa dibantah sama beliau, akhirnya beliau dipulangkan langsung ke tempat tinggal beliau, di tempat dakwah beliau di Atambua. Sesampai di sana, jemaah ya Allah muliakan, baru kurang lebih 1 bulan tinggal mengabdi kembali dalam dunia dakwahnya, dia meninggal persis seperti saya berdiri sekarang, di tengah-tengah jamaahnya. Seolah-olah dia ingin mengatakan kepada Ustadz Syuhada, Ustadz, saya tidak ingin meninggal di rumah sakit, saya tidak ingin meninggal di Jakarta, saya ingin meninggal di tengah-tengah jamaah binaan saya selama ini Ustadz. Ini Masya Allah jamaah ya Allah muliakan, semua dikorbankan. Dan karena banyak sekali kisah-kisah para da'i, maka kami mustahil untuk menceritakan semua para da'i ini Bapak Ibu ya Allah muliakan. Sebagai gambaran umum bagaimana da'i-da'i yang lain, kami akan menceritakan satu da'i saja. Yang di depan kita, Bapak Ibu ya Allah muliakan, ini kelihatannya ustadznya sederhana. Ini ustadz namanya Ustadz Sigit, beliau asli dari Bali, provinsi Bali, kemudian ditugaskan di daerah Sulawesi Tengah, yang tempatnya Ustadz Farhan kalau nggak salah hari ini. Ini ditugaskan di tempat beliau ini Ustadz Farhan, dan ini Ustadz Sigit ketika sampai di lokasi ini Bapak Ibu ya Allah muliakan, memulai dakwahnya itu tahun 2002 dan diterima dakwahnya tahun 2017. Berapa lama? Kurang lebih 15 tahun bersabar menunggu proses daripada orang-orang mau menerima dakwah beliau, baru beliau diterima dakwahnya di tahun 2017. Tapi Masya Allah Bapak Ibu ya Allah muliakan, semenjak tahun 2017 itu ustadz yang sederhana kelihatannya ini sudah mengislamkan ratusan bahkan ribuan orang. Jadi dari lisan beliau sudah mensyahadatkan ratusan bahkan ribuan orang. Bagaimana tidak jamaah ya Allah muliakan? Karena setelah orang-orang mengenal agama Islam ini dan mau masuk ke dalam agama Islam ini, orang lain, orang-orang pedalaman yang lain itu berbondong-bondong juga mau masuk ke dalam agama Islam. Ini kita lihat di tahun 2017 beliau mengislamkan kurang lebih sekitar 211 orang secara totalitas. Mulai dakwahnya tahun 2002, tapi intensif dakwahnya dilakukan tahun 2004. Ini Ustaz Sigit ketika mengislamkan. Dengar ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba. Asyhadu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini jamaah yang Allah muliakan. Ini anak-anak yang Islam di tahun 2017 ini kita lihat, kelihatannya anak-anaknya sangat lugu dan sangat sederhana. Tapi ketahuilah, hari ini anak-anak ini hafalannya sudah 20 juz. Hari ini anak-anak ini sudah jadi imam, khotib Idul Fitri di tempat tinggal mereka. Hari ini anak ini sudah menjadi tokoh yang membawa masyarakatnya menuju Islam setelah diislamkan tahun 2017 ini. Ini anak-anak ini setelah kita sekolahkan. Selanjutnya jemaah yang Allah muliakan. Nah, kalau yang ini setelah kita islamkan, kita punya kebiasaan, punya adat di Dewan Dakwah itu wajib setelah diislamkan harus dikirim dai untuk membina. Karena kalau tidak jemaah yang Allah muliakan bahaya. Ya, setelah kita islamkan terus kita tinggalkan, ini bahaya. Contoh, ada satu kasus di daerah Mentawai tadi, Sumatera Barat. Ini ada satu, nanti kalau kita sampai di Pulau Mentawai itu di Sumatera Barat, ada satu kampung. Kalau kita datang ke kampung tersebut, ada pelang di gapuranya mengatakan, "Selamat datang di kampung Berkat Ilahi." Nama kampungnya Berkat Ilahi. Ini satu-satunya kampung di Indonesia yang nama kampungnya Berkat Ilahi. Tapi Masya Allah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, beliau ini ada masyarakat yang ada di sini kurang lebih sekitar 217 kakak di Berkat Ilahi ini. Hari ini kampung itu masih ada. Hari ini kampung itu masih ada. Dan dulu diislamkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Hatta. Karena kebetulan beliau orang Padang, orang Minang, dekat dengan Mentawai, beliau yang mengislamkan kampung ini. Dan semuanya masuk ke dalam agama Islam. 217 kakak. Hari ini kampung ini masih ada. Namanya masih Berkat Ilahi juga. Tapi bedanya, hari ini kampung ini masih ada, namanya Berkat Ilahi, tapi hanya tinggal 7 kakak yang muslim. Sisanya 210 kakak yang lainnya sudah ke agama Nasrani. Karena apa? Karena Bung Hatta lupa setelah diislamkan ada satu tugas yang lebih besar daripada mengislamkan. Apa itu? Membina setelah diislamkan. Maka Bapak Ibu ya Allah muliakan, ini setelah kita islamkan tadi tahun 2017, rutin kita kirimkan dai ke lokasi ini. Ini salah satunya Ustadz Kurniawan. Beliau asli orang Bekasi. Kemudian kita kirim ke daerah situ untuk membina masyarakat yang ada di sana. Ini kisah beliau di bulan Ramadan, ini mau turun untuk persiapan membeli kebutuhan selama Ramadan nanti di atas pedalaman. Ini perjalanan Bapak Ibu ya Allah muliakan menuju lokasi ini, karena kami sampai itu kurang lebih 10 sampai 12 jam kalau pakai motor kayak beliau ini. Tapi kalau kondisinya lagi hujan lebat, itu bisa sampai 2 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam berjalan kaki untuk sampai ke tempat pengislaman tadi. Ini kita lihat bagaimana perjalanan Ustaz Kurniawan ketika turun untuk membeli perbekalan selama Ramadan. Dalam kesempatan kali ini kita akan turun ke bawah untuk persediaan bekal Ramadan. Dan sekarang melihat hal yang kita lalui gotong satu karena pada saat ini sangat deras. Kemudian ketika Ramadan nanti air tersebut akan semakin deras karena memasuki musim hujan. Jadi proses kurangan semua bisa dilakukan. Kalau seandainya ini alhamdulillahnya tadi jamaah yang Allah muliakan ada orang-orang yang bantu. Biasanya kalau sendiri, maka apa yang terjadi? Dai ini biasanya Ustadz Kurniawan biasanya atau ustadz-ustadz yang lainnya yang datang ke sini itu biasanya nunggu sampai benar-benar air ini surut baru kita nyebrang. Tapi kalau enggak, maka kalau enggak juga surut, maka apa yang dilakukan? Motor ditinggal, dilanjutkan dengan jalan kaki. Nah ini juga kemarin, ini Ustadz Kurniawan tahun 2019, kemarin kita kirim dai baru untuk membina daerah ini. Itu Masya Allah, suami istri dan baru menikah. Ini pengantin baru menikah, langsung kita utus naik ke atas bulan madu di daerah binaan dakwahnya. Ini Masya Allah, bagaimana rupanya jamaah yang Allah muliakan? Ini 2 hari 2 malam harus nginap di hutan bersama istrinya.
Baik, itu kurang lebih perjalanan jamaah yang Allah muliakan. Ini juga video terbaru. Ini Ramadan ini juga, Masya Allah Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ketika dai kita mau mengantarkan kebutuhan Ramadan, kebutuhan selama Ramadan di atas. Ini Masya Allah, ini luar biasa. Bagaimana dai kita harus terhenti dalam perjalanannya, karena memang medannya yang berat. Medannya yang Masya Allah beratnya luar biasa. You're the only one for me, Allah. Your love is all I need, Allah. You give so much to me, Allah. So I bow down on my knees. Subhanallah, Subhanallah. Ini biasanya karena musim hujan yang lebat, maka jalan-jalan rusak dan berubah jadi sungai. Maka proses perjalanan lumayan berat untuk bisa sampai ke lokasi dakwahnya. Ini yang bisa menempuh sampai sehari 2 hari, karena memang beratnya perjalanan. Dan sepanjang perjalanan kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Manusiawi, ternyata lelah juga jemaah. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, beratnya tantangan dakwah ini. Pertama, tantangan dakwah itu minimal medan seperti ini. Minimal medan seperti ini. Makanya di sini kami membuka kesempatan kepada jemaah, kalau ada yang ingin menjadikan roda-roda motornya menjadi roda-roda dakwah, mendapatkan jariah di dalamnya, kami buka wakaf motor. Ini karena sekarang ada 330 dai yang kami sebar kemarin di awal Ramadan, termasuk Ustaz Samsul sama Ustaz Farhan. Ini membutuhkan armada-armada dakwah yang bisa digunakan di daerah-daerah seperti ini. Ini Masya Allah. Makanya wakaf motor ini sangat kita butuhkan jemaah yang Allah muliakan. Kalau di antara jemaah ada yang ingin memberikan motornya untuk kegiatan dakwah ini. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada pertanyaan besar. Kira-kira apa yang dicari sama dai-dai ini, sama para duat ini, sama para ustadz ini, di saat mereka secara pendidikan itu sudah selesai strata 1, ini sudah selesai strata 1 semuanya. Dan mereka harus tinggal di pedalaman ini bukan sehari 2 hari, tapi minimal satu orang dai seperti kami ini harus tinggal di daerah pedalaman ini 2 tahun lamanya. Satu orang dai 2 tahun lamanya ini minimal. Kira-kira apa yang dicari? Jamaah yang Allah muliakan, setidaknya yang kita cari, yang dai ini cari Allah adalah ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala. Karena bagaimana tidak jamaah yang Allah muliakan, apa yang dicari kecuali ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lihat jamaah yang Allah muliakan, Masya Allah ada satu kisah, yang kisah ini menjadi inspirasi kami para dai. Dan ini senior kami yang memiliki cerita ini. Beliau adalah seorang ustadz yang dikirim ke daerah Soe namanya. Soe ini daerahnya di Nusa Tenggara Timur. Beliau dikirim ke daerah Soe ini, kemudian suatu ketika dijenguk oleh ketua Dewan Dakwah. Waktu itu masih Ustaz Syuhada, dijenguk ke lokasi dakwahnya. Sampai di lokasi dakwahnya jamaah yang Allah muliakan, ternyata kiri kanan Ustaz Syuhada melihat tidak ada sesuatu yang dimiliki. Beras enggak ada, makanan enggak ada. Yang disuguhkan ke Ustaz Syuhada hanya sekedar air putih saja. Kemudian Ustaz Syuhada nanya, bagaimana keadaanmu Ustaz selama berdakwah di sini? Jadi mohon maaf Ustaz, saya tidak bisa memberikan sesuatu kepada Ustaz karena kurang lebih sekitar 10 harian ini saya tidak pernah makan sesuatu yang saya masukkan ke dalam perut saya seperti nasi,
kentang, jagung atau yang lainnya, kecuali selama 10 hari ini yang masuk ke dalam perut saya itu kecuali hanya daun-daunan saja yang saya cari ke hutan, yang bisa saya makan, saya petik, kemudian saya bawa pulang, saya rebus, saya makan. Masya Allah, 10 hari hanya makan daun-daunan saja. Dengan perasaan sedihnya jemaah yang Allah muliakan, perasaan bersalahnya, Ustaz Syuhada mengatakan kepada dai ini, kenapa kamu tidak minta kepada jamaah binaanmu selama ini? Kata dai ini mengatakan, Ustaz, bagaimana saya mau minta kepada jamaah saya? Jamaah saya lebih miskin daripada saya, Ustaz. Kalau gitu, kata Ustaz Syuhada, dengan perasaan berdosanya, beliau katakan, kalau gitu cukup 1 bulan yang akan datang, saya pindahkan lokasi dakwahmu ke tempat yang lebih dekat dengan kota, jangan di sini lagi. Kita lihat apa jawaban daripada dai ini jemaah yang Allah muliakan. Bagaimana ketika beliau akan dipindahkan lokasi dakwahnya? Apa kata dai ini menjawab jemaah yang Allah muliakan yang menjadi inspirasi bagi kami para dai? Apa kata beliau? Ustadz, tolong Ustadz, jangan pindahkan lokasi dakwah saya. Terheran-heran Ustaz Syuhada. Kenapa kondisinya begitu berat tapi lokasi dakwahnya tidak ingin dipindahkan? Ustadz, tolong jangan pindahkan lokasi dakwah saya. Kenapa? Kata Ustaz Syuhada. Dai ini mengatakan, Ustadz, di saat 10 hari saya makan daun-daunan itu, Ustaz, di saat itu saya merasakan kedekatan yang begitu dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di saat 10 hari itu, Ustaz, saya merasakan hanya berharap kepada Allah dan tidak berharap kepada selain Allah. Di saat itu, Ustaz, saya merasakan hanya bersandar kepada Allah dan tidak bersandar kepada makhluk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di saat itu, Ustaz, saya hanya mengharapkan pertolongan Allah dan tidak mengharapkan pertolongan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di saat itu, Ustaz, tidak ada manusia yang saya harapkan. Saya hanya mengangkatkan tangan saya kepada Allah dan saya merasa begitu dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tolong Ustaz, jangan pisahkan saya dengan Allah. Maka Masya Allah jemaah yang Allah muliakan, beratnya ujian, beratnya tantangan jauh daripada kenikmatan duniawi yang ada di kota. Walaupun beliau sarjana, tapi rela meninggalkan semuanya demi menyentuh saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah ini. Tantangannya begitu sangat berat, tapi beliau tetap berjuang. Masya Allah Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu yang pertama yang dicari oleh para da'i. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Ustaz Syuhada, jemaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan ceritanya. Ustaz Syuhada mengatakan dalam hatinya, saya berazam, kalau seandainya ada jamaah atau ada orang yang mau menghajikan da'i atau mau mengumrohkan da'i ini yang saya pilih pertama. Maka Masya Allah jemaah yang Allah muliakan, tiba-tiba dari Arab Saudi, Raja Salman waktu itu langsung mengirim, ini ada tiket untuk da'i, silakan siapa yang bisa dipilih untuk haji berangkat haji, undangan khusus dari Raja. Masya Allah Tabaraka wa Ta'ala, ikhlas beliau langsung dibayar kontan dengan berangkat haji secara gratis, diundang oleh kerajaan Arab Saudi. Ini Masya Allah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ini tujuan pertama para da'i, mencari ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tujuan kedua, insyaallah kita akan lihat Bapak Ibu yang Allah muliakan, tujuan kedua para da'i ini berharap setidaknya semua jerih payah dalam perjuangannya itu akan dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara semua yang sudah mereka bina atau mereka islamkan, sholatnya, puasanya, bacaan Al-Qur'annya akan ditransfer pahalanya semuanya ke siapa? Ke da'i yang membina mereka. Ini yang diharapkan oleh para da'i. Dan Masya Allah, satu juga yang membahagiakan kami para da'i ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika orang mau berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ini Masya Allah, kita lihat sekarang bagaimana orang-orang setelah perjuangan panjang dakwah, orang-orang mau berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam ini. Kalau ini proses perjalanan ke daerah-daerah yang sifatnya seperti sungai. Ini kita lihat. Ini sebelum kita tonton jemaah yang Allah muliakan, saya ingin cerita dulu. Ini kisahnya wajib saya ceritakan karena memang ini inspirasi yang luar biasa. Ini ketika kami datang untuk mengislamkan kurang lebih 350 orang ke daerah Sulawesi ini, kami bersama dengan Ustadz Insan Mokoginta. Mungkin ada yang mengenal Ustadz Insan Mokoginta. Beliau beberapa waktu yang lalu meninggal dunia. Masya Allah, meninggal dunia Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tapi lihat, ketika kami naik ke atas bersama beliau, waktu itu umur beliau kurang lebih 73 tahun. Ini umurnya yang pertama. Terus yang kedua, kondisi fisiknya, ini beliau punya riwayat jantung. Terus yang kedua, beliau sudah stroke di daerah lehernya. Kami katakan kepada Ustadz Ihsan, Ustadz tolong jangan naik bersama kami Ustadz, ini karena medannya berat. Kata Ustadz Ihsan, enggak, saya tetap mau naik, ketemu sama calon-calon mu'alaf yang akan kita islamkan. Akhirnya kami tidak bisa menghadang karena beliau sudah bersikukuh dengan azam yang kuat. Hanya kita naik.
sampai di atas, beliau sampai di atas jemaah yang Allah muliakan. Tapi apa yang terjadi? Napas beliau sudah ngap-ngapan. Kami berkata sama teman-teman semua yang berangkat, ini kayaknya Ustadz Insan ini di sini lokasi meninggal dunianya. Karena Masya Allah sudah sangat kritis. Tapi Masya Allah, Allah jaga jemaah yang Allah muliakan. Dan sampai kita pulang lagi ke Jakarta, ke sini, ke Bekasi, beliau di Depok. Sampai pulang ke Depok, itu tetap masih disehatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi jelang sebulan kemudian, Masya Allah, memang Allah ingin anugerahkan kepada beliau meninggal yang berbeda. Bagaimana meninggalnya jemaah yang Allah muliakan? Beliau meninggal di malam Jumat. Setelah sholat maghrib, beliau bangun sholat ba'diyah maghrib. Dan ketika sholat ba'diyah maghrib, beliau sudah mulai selesai masuk ke tahiyat terakhir. Ketika beliau mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, oleng, jatuh, meninggal dunia seketika. Masya Allah, bagaimana hadiah yang diberikan Allah kepada seorang dai luar biasa. Masya Allah jemaah yang Allah muliakan. Ini kita lihat ketika kita mengislamkan bersama Ustadz Insan Mukoginta. Mereka yang tak pernah lelah demi menyampaikan risalah dakwah hingga ke pelosok Nusantara. Ini sebelum kita islamkan, kita bawa dulu ke sungai, kita mandikan, kita ajarkan bagaimana cara toharoh, bagaimana cara berwudu. Kemudian setelahnya nanti baru kita akan islamkan. Ini lokasinya. Dan Masya Allah Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sengaja kita pisahkan antara sungai yang khusus laki-laki dan sungai yang khusus perempuan, untuk menjaga aurat-aurat dari kaum wanita. Nah makanya yang kita fokuskan untuk kita ambil dokumennya, ini hanya yang ada bapak-bapak saja. Masya Allah, ini proses kita ajarkan wudu. Ini Ustaz Sigit bersama kami dalam proses pengajaran berwudu. Ini kita ajarkan berwudu, kemudian nanti kita lanjutkan dengan mandi. Ini Masya Allah, ini mungkin pertama kali mereka pakai sampo, pertama kali mereka pakai sabun, pertama kali mereka gosok gigi dengan pasta gigi dan sikat gigi. Keadaan mereka seperti ini kurang lebih. Nah ini juga kita bawakan pakaian-pakaian dari Jakarta sebagai bentuk apresiasi bahwa mereka sudah mau masuk ke dalam agama Islam ini. Ibu-ibu kita berikan jilbab, kita berikan mukena. Dan ini jilbab pertamanya Bu, jilbab pertamanya dan jilbab satu-satunya yang dimiliki. Masya Allah, kalau ibu-ibu di sini mungkin punya puluhan jilbab, koleksinya banyak. Di sini ibu-ibunya baru punya satu jilbab. Nah ini proses daripada pengislamannya. Ini Ustadz Insan Mukoginta yang tadi kita ceritakan. Baik, kita loncat Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ini setelah kita islamkan 350 orang ini, karena mereka ini turun. Tempat kita islamkan itu di kecamatan. Mereka harus berjalan kaki kurang lebih 3 hari 3 malam untuk bisa sampai ke kecamatan ini. Dan mereka katakan kepada kami, Ustadz, di atas ada orang tua kami, kepala-kepala suku kami, anak-anak kami yang tidak mampu berjalan kaki 3 hari 3 malam, tolong juga diislamkan Ustadz. Ini kata mereka. Akhirnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, jerang 5 bulan kemudian kami naik ke atas bersama tim dari Jakarta, juga bersama Ustaz Sigit yang ada di sana, untuk naik ke atas mengislamkan kurang lebih sekitar 80 kakak, saudara-saudara mereka yang belum kita islamkan di bulan Februari ini. Ini kita lihat bagaimana pengislaman terakhir yang kita lakukan, dan ini insya Allah akan jadi video terakhir kita. Assalamualaikum sahabat dakwah. Kami tim Lasmat Dewan Dakwah mendapatkan kesempatan langka mendatangi langsung warga dusun Tanah, Kabupaten Morowali Utara, yang ingin berbondong-bondong memeluk agama Islam, menanggalkan keyakinan animisme yang telah mereka yakini puluhan tahun lamanya. Banyak sekali rasa penasaran menghantui kami. Di daerah yang jauh sekali dari jaringan televisi, apalagi sinyal wifi, ternyata ada
secerca cahaya iman dari balik kaki gunung Takala ini. Ingin rasanya kami membagikan perjalanan menarik sekaligus memacu adrenalin ini. Mari simak dokumentasi perjalanan kami. Ini proses perjalanannya, dan masya Allah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini pertama kali mobil naik ke atas. Ya, ini sambil kita buatkan jalan untuk mobilnya. Nah, ini proses perbuatan jalanan. Sebuah perjalanan untuk menuju sahabat-sahabat kita yang insya Allah hari ini akan masuk Islam. Tidak ada terasa penat bagi diri kami. Kami ingin menemui saudara-saudara kami yang insya Allah sebentar lagi mereka akan bersahadat, akan menyaksikan dengan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sungguh maha besar Engkau ya Allah. Ternyata ada saudara-saudara kita yang jauh di sana yang masih menaruh iman. Mari kita bina mereka bersama dan ini mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Tuhanillah azakumullah, kaum muslimin, para donatur, para muslimin, para jemaah sekalian, ayo kita berbagi tugas. Ayo kita berbagi tugas. Kalau tidak kita yang akan membina mereka, siapa lagi? Demikian atas nama keluarga besar Las Dakwah Indonesia Pusat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari semua jamaah kepada kami. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kampung-kampung mereka yang akan kita Islamkan. Ini seperti ini. Mereka persis di kaki gunung. Dan masya Allah, rumah-rumah mereka kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini kepala sukunya. Nah, ini rumah-rumah mereka. Masih sangat sederhana, hanya 2 kali 2 meter. Ini kita bawakan sembako dari Jakarta, kita bawa dengan mobil khusus, Jonder namanya. Ini untuk apresiasi mereka masuk Islam. Kita sembelihkan sapi, kita makan besar bersama mereka. Sebagai bentuk apresiasi juga mereka masuk Islam. Ini kita bawakan pakaian-pakaian baru, juga sama, apresiasi karena mereka masuk Islam. Ini masya Allah. Nah, ini proses daripada pensahadatannya. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengajar. Kalau ini bahasa asli mereka, ya, supaya mereka paham apa yang mereka ucapkan, kita terjemahkan ke bahasa asli mereka. Kita ojo kue Allah. Mereka monsonya Nabi Muhammad, Nabi kita Sabria.
kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Kami telah sama-sama menyaksikan persyahadatan akbar di tempat ini ya Allah. Berkahilah kampung ini ya Allah. Tancapkanlah keimanan kepada saudara-saudara kami yang pada hari ini mengikrarkan syahadat kepadamu ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka ya Allah untuk tetap memegang agama Islam ini ya Allah sampai akhir hayat mereka ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah proses syahadat dilakukan, selanjutnya kita ajak untuk mereka sholat. Ini sholat perdana mereka, sholat pertama kali mereka. Kita azankan kumandang pertama untuk mereka. Masya Allah, Bapak Ibu ya Allah muliakan. Mereka masuk Islam, tugas kita selanjutnya adalah membina mereka. Akhirnya kita kirimkan 2 orang da'i ke lokasi ini. Dan Masya Allah Bapak Ibu ya Allah muliakan, sebelum 2 da'i ini datang, ternyata sudah ada 2 pendeta yang tinggal bersama mereka kurang lebih 2 tahun namanya. Ini tapi Masya Allah ketika da'i kita datang, da'i kita lebih diterima daripada 2 orang pendeta ini. Tapi Alhamdulillah sampai hari ini terus berjalan. Kita hari ini bikinkan mereka masjid, bikinkan mereka pesantren untuk anak-anaknya, dan bikinkan mereka sumur untuk kebutuhan mereka. Tapi Masya Allah sebagai gambaran Bapak Ibu ya Allah muliakan, kan kita memberikan setiap bulannya, para da'i ini kebutuhannya 1 juta rupiah. Para da'i ini kebutuhannya setiap bulan, ini tinggal di sini 2 tahun. Yang 99% masyarakatnya belum bisa bahasa Indonesia, yang tadi itu. Kita kirim da'i ke sini, tinggal selama 2 tahun, kita kasih kebutuhannya setiap bulan 1 juta rupiah. Tapi untuk ngambil 1 juta rupiah ini, tugasnya ketika turun ke bawah, itu ongkos ojeknya ngambil 1 juta rupiah itu 350 ribu. Naik lagi ke atas, ongkos ojeknya 350 ribu. Ya, barang yang bisa dibeli hanya dengan 300 ribu saja. Itu pun mungkin hanya beras, yang kemudian sisanya hanya garam. Dan garam itu yang dijadikan lauk istimewa bagi para da'i dan bersama masyarakat binaannya. Selain itu Bapak Ibu ya Allah muliakan, yang dilakukan oleh da'i kita turun juga laporan. Biasa sebulan sekali laporan, karena di atas ini nggak ada listrik, nggak ada sinyal. Tadi azan aja udah gelap, karena memang udah tidak ada lagi listrik. Maka Bapak Ibu ya Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak kita semua berbagi tugas. Karena ternyata semua yang didapatkan oleh da'i ini tidak terhenti sampai ke Ustaz Sigit atau sampai ke da'inya. Tapi kata Rasulullah SAW, semoga kita sekarang termasuk di dalamnya. Kata Rasulullah, man jahaza ghazyan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang membantu perjuangan agama Allah, tegaknya agama Allah, jihadnya agama Allah, walaupun dia tidak ikut turun, tapi dia bantu perjuangan agama Allah, insya Allah dia akan mendapatkan semua pahala dari orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa yang pahala jemaah? Siapa yang pahala? Siapa yang pahala? Oke, kalau gitu tawaran pertama, siapa yang siap berangkat? Ada jemaah yang siap berangkat? Ini Masya Allah, kita rutin mengirimkan setiap 1 tahun 2 kali periode da'i, akhir tahun dan setiap awal bulan Ramadan. Baik, kalau gitu kita buka untuk selanjutnya. Kalau gitu siap dukung dakwah? Siap dukung dakwah? Tadi nggak ada yang mau berangkat. Sekarang siap dukung dakwah? Siap. Insya Allah kita panen pahala jamaah ya Allah muliakan. Yang pertama, kebutuhan urgen kita sekarang yaitu armada dakwah, motor da'i. Maka kalau ada di antara jamaah ya Allah muliakan yang ingin mewakafkan transportasinya untuk kegiatan dakwah, ini sangat kami butuhkan. Karena ini kebutuhan salah satu yang urgen untuk kegiatan dakwah ini. Kalau ada yang ingin mewakafkan motornya, mungkin ada yang punya 2, 3 dan 1 ingin diwakafkan, kami siap menerima untuk motor-motor dakwahnya. Terus yang kedua, kalau ada di antara jamaah juga yang ingin menyampaikan zakatnya, infaknya, sedekahnya, kami juga menerima. Mungkin zakat malnya ingin disampaikan untuk kegiatan dakwah secara khusus, kami menerima jamaah yang Allah muliakan. Atau ada mungkin yang ingin berinfak khusus untuk pembangunan masjid. Sekarang kita sedang bangunkan masjid di lokasi ini. Ada mungkin yang ingin berinfak khusus buat sumur, kami sedang membangunkan sumur di lokasi ini. Ada yang ingin berinfak khusus buat pesantren, kami sedang membangunkan pesantren di lokasi ini. Dan di lokasi para da'i-da'i yang lainnya. Tapi ada satu hal juga yang penting Bapak Ibu ya Allah muliakan, yang semoga kita juga bisa mengambil bagian di sini. Kami juga hari ini sedang mencari kurang lebih sekitar 700 orang. Siapa 700 orang ini Bapak Ibu ya Allah muliakan? 700 orang ini adalah orang tua asuh da'i. Tadi kita sampaikan
kebutuhan dai ini setiap bulan 1 juta rupiah satu orang dai-nya. Dai yang sedang berdakwah hari ini jumlahnya 700 orang yang harus kami penuhi kebutuhannya setiap bulan. Maka kami sedang berkeliling mengajak siapa yang ingin mau mengambil, memanen pahala dari yang didapatkan oleh para dai ini dengan cara menjadi orang tua asuh dai. Mungkin ada yang ingin mengatakan, Ustadz, saya siap menjadi orang tua asuh 5 orang dai. Silahkan. Kami insyaallah sangat berterima kasih atas kesiapannya. Ada mungkin yang siap 2 orang dai, Ustaz, saya siap setiap bulan untuk menjadi orang tua asuh dai. Atau saya ingin siap 1 orang dai, Ustaz, selama 1 tahun untuk kebutuhan dai-dai dalam kegiatan dakwahnya. Ini juga kami sangat butuhkan, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadinya banyak sekali kebutuhan dakwah ini yang harus kita kerjasama. Karena Masya Allah, tadi kita lihat dai ini harus berjalan 2 hari 2 malam atau 10-12 jam kalau menggunakan kendaraan bermotor. Orang-orang sebelah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, para misionaris itu cukup dengan 30 menit sampai ke lokasi binaannya. 30 menit sampai lokasi binaannya. Kenapa? Mereka punya helikopter. Kata dai kita, setiap 2 minggu sekali minimal di atas tempat kami tinggal itu ada helikopter yang terbang, membawa logistik, membawa kebutuhan untuk daerah-daerah binaannya para misionaris ini. Maka jamaah yang Allah muliakan, banyak sekali tantangan dakwah ini dan harus kita bekerja sama, mengambil bagian sama-sama untuk mendukung kegiatan dakwah ini. Jadinya kami mengajak kepada kita semua untuk sama-sama mendukung dakwah ini, karena yakinlah jamaah yang Allah muliakan, harta kita sebenarnya, ini keyakinan kita, harta kita sebenarnya bukan rumah yang sekarang kita tinggali, bukan. Meninggal kita selesai semuanya. Bukan tabungan yang sekarang kita miliki, meninggal kita selesai semuanya. Bukan warisan, bukan emas bagi ibu-ibu, atau bukan apapun yang sekarang kita miliki di dunia ini. Meninggal kita selesai semuanya. Makanya setiap orang yang meninggal dunia mengatakan kepada Allah dalam surat Al-Munafiqun, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa. Ya Allah, kalau kau berikan saya kesempatan untuk hidup ke dunia sesaat saja, satu hal yang saya lakukan ya Allah, apa? Bersedekah di jalan Allah, infak di jalan Allah, karena itu yang saya panen di kubur, di barzah dan di alam-alam selanjutnya, dan itu harta saya yang sebenarnya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau ada yang ingin berimpak untuk keluarganya yang sudah meninggal, suaminya, istrinya, orang tuanya yang sudah meninggal dunia, kami juga menerima. Semoga dengan cara itu Allah memberikan amal jariah untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Dan terakhir, kalau ada di antara jamaah yang ingin memberikan infak tunai cash langsung mungkin pagi hari ini, tapi tidak membawa dana-dana terbaiknya, mau pulang dulu terus balik lagi ke masjid, insyaallah kami siap untuk menunggu. Janji Allah juga jamaah yang Allah muliakan, ma naqasat malun min shadaqah, mustahil harta yang dikeluarkan di jalan Allah itu berkurang. Malah janji Allah, anfik alaik, berimpaklah di jalanku, kata Allah. Ini tantangan Allah, berimpaklah di jalanku maka aku akan berimpak untukmu. Intan surullah yang surukum, tolong agamaku, kata Allah, saya akan tolong semua urusanmu. Maka jamaah yang Allah muliakan, ini semua janji Allah dan bukan kami yang berkata. Maka semoga kita bisa mengambil ibrah, hikmah dalam kegiatan dakwah ini, dan mari kita sama-sama dukung dakwah ini. Ini kegiatan bukan sekali 2 kali jamaah yang Allah muliakan, tapi rutin. Yang kita kader, yang kita persiapkan, hari ini ada 800 dai yang setiap tahun akan kita kirimkan. Ya, di masjid ini setiap tahun juga akan bergulir dai yang akan mengabdi di masjid kita ini, di Masjid Al-Furqan ini, karena setiap tahun akan berganti dai-nya dan akan melanjutkan tugasnya lagi ke daerah-daerah pedalaman. Baik, begitu jamaah yang Allah muliakan, kami berharap dibagikan aja brosurnya semuanya ke ini kader-kader dai kita, dibagikan brosurnya. Mungkin ada jamaah nanti yang ingin komitmen 1 orang dai, 2 orang dai, 3 orang dai, 5 orang dai, kami persilahkan. Ada brosur yang sudah dipersiapkan. Nanti yang cash sudah ada kotak-kotak yang sudah dipersiapkan. Kalau ada yang ingin berikan cash tunai langsung atau mau pulang dulu untuk membawa uang cashnya. Sekian Bapak Ibu yang Allah muliakan. Terakhir kami izin mendoakan kita semua dengan doa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarakallahu bima a'taita wa baraka bima abqaita wa ja'alallahu lahu tahurun insyaallah. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan balasan terbaiknya kepada kita semua atas apapun yang kita keluarkan di jalan Allah ini, dan semoga apa yang kita keluarkan di jalan Allah ini menjadi keberkahan untuk harta-harta kita yang masih tertinggal, yang masih kita miliki, dan semua apa yang kita keluarkan di jalan Allah ini menjadi pembersih kita dari penyakit-penyakit yang kita miliki. Karena kata Allah, kata Rasulullah, dawu mardakum bis sadaqah, obati penyakit-penyakit dalam tubuh kalian dengan sedekah di jalan Allah.
dan semoga dengan apa yang kita keluarkan di jalan Allah ini jadi pembersih kita dari dosa-dosa yang kita miliki. Wabillahil hidayah wa taufik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sampai jam berapa? Bebas sampai setengah. Jangan lama, nggak jam 7. Ya, setengah 7 siap. Baik, kita mohon atas presentasi yang luar biasa ini dari Ibu itu. Kemudian para daerah kita dalam, insya Allah kita banyak kontribusi ya kepada Ibu ya. Kita yang berakhir berperan, kita ambil bagian, kita berbagi tugas ya. Tidak harus datang ke sana, tadi sudah kita katakan datang ke sana enggak gitu ya. Ada yang orang motor mungkin belum, ada yang menjadi kakak orang tua asuh namanya juga belum gitu ya. Mau kita namanya untuk vaksin ini. Ya karena itu mohon kepada bapak dan ibu yang ingin mungkin belum membawa dan di rumah ada infak terbaik yang akan disampaikan ditunggu sampai pukul berapa sih? 6.30 sampai 6.30 ya kepada ibu yang mungkin masih mengambil sebagian dan sedikit dari harta yang Allah titipkan. Insya Allah mudah-mudahan jadi terbaik dari menjadi penolong bagi kita semua. Saya kembali kepada kita semua. Demikian Bapak dan Ibu, rangkaian acara hari ini saya dan informasi dari kawan-kawan mudah menjadi yang menambah iman kita dan itu tidak akan menjadi orang yang berperan mengambil kontribusi mengambil bagian dalam dakwah tersebut. Jadi insya Allah sebagaimana yang sudah kita ini sudah 2 kali ya setelah Lebaran juga akan ada dari masyarakat juga akan kita terima yang baik bersama-sama. Saya kira itu mari kita akhiri dengan bersama-sama dan doa kepada Allah. Alhamdulillah.